Saat ini Ukraina lagi dihantui sama supernya kekuatan Rusia. Terlebih lagi, negeri beruang merah itu punya 4.447 hulu ledak nuklir yang aktif. Sekarang kita berandai-andai kalau saja Rusia nekat menjatuhkan bom mereka yang bernama Tsar Bomba. Digadang-gadang, Tsar Bomba ini punya kekuatan 3.333 kali lebih kuat daripada Little Boy yang dijatuhkan di Jepang. Padahal bom atom sekelas Little Boy aja udah ngehancurin seisi kota Hiroshima. Apalagi dengan yang lebih gede dari itu. Kalau memang sampai itu terjadi, lokasi target buat ngejatuhin Tsar Bomba sudah pasti targetnya di Kiev yang jadi ibu kota negara Ukraina. Udah bukan rahasia umum lagi, kalau pengen ngeruntuhin sebuah negara, ya solusinya ngancurin ibu kotanya. Soalnya jika memang bom atom dijatuhkan ke ibu kota negara tersebut, dalam waktu sepersekian detik aja, bola plasma api yang panasnya mendekati matahari bakal membakar seisi kota dalam radius 8 km. Itu karena bola plasma api yang dihasilkan Tsar Bomba 4 kali lebih besar dibandingkan Little Boy yang cuma menghasilkan pusaran plasma sebesar 2 km. Namun yang bikin ngeri banget karena pusaran bola plasma sebesar 8 km ini bisa membuat bangunan beserta makhluk hidup menjadi debu dalam waktu sekejap saja. Jadinya pusaran yang super duper panas tersebut bakal menyapu berbagai lembaga pemerintahan Ukraina. Mulai dari kantor Kementerian Keuangan Ukraina yang akan terus melebar ke Istana Mariinsky hingga ke kantor Kementerian Pertahanan negara ini. Kalau sudah begini, otomatis pusat pemerintahan bakalan mandek. Bahkan parahnya, perekonomian negara ini bakal anjlok seanjlok-anjloknya. Mimpi buruknya lagi nih, karena lembaga pemerintahan yang bertugas untuk menjaga kedaulatan negara sudah berubah menjadi debu, maka negara luar utamanya Rusia bakal dengan mudah bisa mengambil alih negara ini. Fix, ini mah benar-benar mimpi buruk bagi Zelensky. Kalaupun Ukraina bakal ngadu ke NATO, agak sulit juga ya. Soalnya kantor penghubung NATO yang juga ada di Kiev juga sudah tersapu oleh pusaran bola plasma tadi. Gak cuman sampai di situ aja, bom atom terganas di dunia ini juga sudah pasti bakal membakar bangunan beserta isi dari tempat-tempat beribadah seperti Gereja Katedral Santa Sofia dan juga Biara Kuba Santo Mikael. Sayangnya itu cuma segelintir masalah doang karena pada dasarnya masalah terbesarnya adalah hancurnya berbagai rumah sakit seperti Alexander Clinical Hospital yang kemudian disusul oleh runtuhnya Kiev City Clinical Hospital. Alasannya karena rumah sakit ini berada di ibu kota Ukraina yang sudah pasti paling modern dan juga terbaik di sana. Bahkan rumah sakit inilah yang jaraknya cukup dekat untuk mengevakuasi para korban yang terkena bom atom. Tidak hanya itu, Tsar Bomba juga cukup kuat untuk menyapu berbagai kampus-kampus ternama di Ukraina, seperti Kiev National University of Technologies and Design, Kiev National University of Culture and Arts, beserta Verdansky Tavria National University. Jadinya, pusat pendidikan juga bakal berhenti berjalan dalam waktu yang cukup lama akibat efek dari bom atom ini. Nyatanya nggak demikian. Pasalnya, pusat transportasi darat maupun laut juga bakal porak-poranda dibuatnya. Bayangin aja, Bandara Internasional Zuliany Kiev yang jaraknya 7 km lebih dari pusat jatuhnya bom nuklir bakal terkena bola plasma besar. Ya otomatis, ketika pasca bomnya meledak, orang-orang yang pengen keluar maupun masuk ke ibu kota Ukraina ini gak bakal bisa karena bandaranya sudah rata dengan tanah. Buat jalur laut pun juga udah nggak bisa, karena pelabuhan Kiev River Port yang menjadi pelabuhan satu-satunya yang terdekat juga terkena ledakan bom milik Ukraina. Bahkan disebutkan kalau gelombang kejut dari ledakan Tsar Bomba ini mampu memecahkan kaca dalam radius 780 km. Dengan jangkauan gelombang kejutnya yang nyampe ratusan kilometer ini, membuat negara-negara lain juga merasakan efeknya. Mulai dari Belarus yang bersamaan dengan Moldova, kemudian menjalar mecahin kaca di rumah Polandia dan juga Rumaina, serta berakhir di Hongaria. Bayangin gimana kedahsyatannya bom nuklir Rusia ini. Tapi kalau dipikir-pikir, gimana nggak sekuat itu coba? Efek dari ledakannya aja dapat menghasilkan asap berbentuk jamur setinggi 219.816 kaki. Kalau dianalogikan, ledakannya itu setinggi 8 kali lebih tinggi Gunung Everest. Bayangin kan, gunung tertinggi di dunia aja kalah dengan asap ledakan Tsar Bomba ini. Tapi yang harus dikhawatirkan oleh Ukraina sejatinya pasca ledakan dari bom nuklir Rusia tersebut.
Soalnya setelah bom atom meledak, pastinya akan menghasilkan radioaktif yang jelas-jelas berbahaya untuk makhluk hidup termasuk manusia. Gimana enggak, orang-orang yang sudah terkena kontaminasi radioaktif bakal ke sang pencipta dalam waktu beberapa hari. Apalagi hasil temuan dari tes SAR bomba menunjukkan kalau dalam radius 2 hingga 3 km dari pusat ledakan, sebanyak 1 milirontgen per jamnya. Gila, kalau efeknya sekejam ini gimana ya kalau beneran terjadi di Ukraina? Karena jika melirik tragedi pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, korbannya nyampe 154.000 jiwa akibat ledakan maupun efek dari radiasi nuklirnya. Padahal itu bom-bom zaman dulu, gimana jadinya kalau SAR bomba yang beneran diledakkan? Kita sih masih bisa ngomong kalau kemungkinan satu negara Ukraina bakal musnah dalam waktu sekejap. Bahkan parahnya efeknya juga berasa di berbagai negara yang bertetangga dengan Ukraina. Jangankan negara tetangga, seluruh dunia juga pasti merasakan gelombang ledakannya. Ya meskipun gak terlalu terasa, tapi gelombang ledakannya digadang-gadang melindungi bumi sebanyak 3 kali. Ngeri banget kan? Sampai-sampai uji tes SAR bomba ngebuat panik seluruh negara yang tergabung dalam blok barat. Berbagai negara barat pun mengecam perbuatan Rusia ini. Padahal mah dulu Amerika juga sering ngetes bom nuklir sampai memakan ribuan korban, tapi nggak ada tuh kecaman-kecaman. Namun sebenarnya hadirnya SAR bomba ini semata-mata untuk menjaga kedaulatan negara Rusia. Pasalnya di pertengahan tahun 1950-an, Rusia dihantui oleh senjata nuklir Amerika yang disebut-sebut sangat mematikan. Makanya SAR bomba ini lahir bertujuan sebagai gertakan ke Amerika kalau Rusia juga punya senjata nuklir yang gak kalah hebat. Apalagi dengan panjang 8 meter dan lebar 2 meter, SAR bomba ini lebih gede dibandingkan dengan Little Boy atau bahkan Fat Man sekalipun. Lebih hebatnya lagi, karena dengan bobotnya mencapai 27 ton, daya ledak yang dihasilkan mencapai 50 megaton TNT atau setara dengan 210 petajoule. Kalaupun bom nuklir milik Amerika seperti Little Boy diledakkan bersama Fat Man, itu masih belum cukup buat nandingin daya ledak SAR bomba. Soalnya SAR bomba sebanding dengan seluruh bom yang meledak pada Perang Dunia II dan dikalikan 10 atau 1350 hingga 1750 kali lebih kuat daripada bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki.